Jalan Bayongbong. Nah, ini dekat alun-alun Bayongbong ya. Kendaraan sore ini cukup rame, lancar, padat ya. Hari Minggu ya. Seharusnya banyak kendaraan yang arahnya ke Garut, pulang berwisata gitu ya. Tapi ini sebaliknya, lebih banyak yang pulang ke arah selatan. Mungkin wisatanya ke arah utara atau timur ya. Nah ini seperti ini nih, rombongan atau kendaraan pribadi ini. Dan sudah beberapa, ini hampir 3 kilo atau 2 kilo ini angkot itu, yaitu menghalangi jalan terus nih, angkot Bayongbongan. Atau mungkin gayanya angkot seperti itu ya. Alasan mencari penumpang atau alasan takut disalip sama kendaraan sejenis yang pada akhirnya menghalangi kendaraan yang bukan apa-apanya dari angkot tersebut. Ini sudah sampai di Jalan Anyar Bayongbong. Perjalanan senja ini kayaknya dikerjain ya. Dikerjain oleh berbagai persiapan untuk akreditasi sekolah. Nggak tahu nih fungsinya akreditasi, kadang membingungkan. Sebagai akreditasi nasional yang menjamin mutu pendidikan, kadang menjadi dilema begitu ya. Karena ini untuk kegiatan-kegiatan seperti ini mau disederhanakan sekalipun, ya biaya tetap gede yang keluar begitu ya. Karena di sekolah ingin itu, ingin ini, dan persyaratan dari akreditasi harus ada ini, ada itu. Sekolah bukan tidak ingin mengadakan selama proses pembelajaran berlangsung, tapi ya kadang memperhitungkan juga berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Dan dengan akreditasi ini apa fungsinya? Kayaknya belum terlihat. Jadi harus ditinjau ulang kayaknya ini ya, fungsi akreditasi ini. Ya, boleh akreditasi TK, mulai dari TK, PAUD, Kober, sampai perguruan tinggi kan. Aturan yang lebih mengedepankan seolah-olah ini ya, menjadi ancaman gitu ya. Kalau tidak diakreditasi akan ini, akan itu. Tapi bagi sekolah yang sudah diakreditasi, kayaknya nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada bantuan, stimulan atau apa begitu. Ya nggak tahulah, kita bukan orang yang berwenang untuk itu. Tapi ya sudah seminggu 2 minggu inilah, semuanya dipersiapkan dan itu mengeluarkan biaya juga. Taruh saja untuk buat spanduk kecil 15.000 untuk tata tertib, ya dikeluarkan uang kan, dengan ongkos ngambil ke Garut misalnya.
ya pada akhirnya 15.000 bisa jadi 150.000 kan dengan bensin. Ya begitulah apa maunya pendidikan kita, ya kita harus bicarakan, harus diskusikan begitu ya. Jangan sampai diskusinya sedikit tapi ini nih ancaman-ancamannya yang banyak. Misalnya harus ada ini, kalau tidak ada ini akan begini, akan begitu. Memang bukan ancaman gimana begitu ya, tapi ya bagi seorang guru yang notabene kecil untuk protes, kecil untuk melawan, menjadi beban begitu. Akhirnya fokus mengajar untuk sekolah yang akan akreditasi, bukan pada siswa tapi pada persiapan yang harus ada di sekolah. Dalam kenyataannya banyak diskusi yang mengatakan ya nggak usah diada-adakan, kan selama ini juga ngajar pakai itu, yang diperiksa pakai itu. Dalam kenyataannya ya tidak begitu. Dalam kenyataannya tidak formal seperti itu. Akreditasi ya sesuatu tentang pendidikan yang memang idealis begitu ya. Dalam kenyataannya mengajar bukan hanya idealis. Seorang guru mengajar mengedepankan pada siswa, kebutuhan siswa, keinginan siswa, pembelajaran yang harus diperuntukkan untuk siswa dan keinginan orang tua. Tidak hanya idealisme sekolah yang dikedepankan, tetapi kemauan yang diinginkan oleh orang tua dan siswa begitu ya. Tidak akan habis-habis ya kalau kita membicarakan tentang pendidikan di kita. Yang jelas saya sekarang sudah di Cirendeng ya, Bayongbong, masih dalam rangka mengambil spanduk untuk persiapan akreditasi sekolah. Ini udah sampai Cilibus. Saya ingin melupakan akreditasi ya selama perjalanan ini, tapi ya mungkin keinget terus ya, karena memang tujuannya ke Garut untuk itu. Saya ingin bebas saja ngobrol di jalan seperti biasanya, tapi karena ya arahnya pendidikan di kita juga yang menjadi sorotan, kenapa senja seperti ini kita ke Garut ya karena alasan itu. Jadi ya anggap saja ini pembicaraan sepanjang jalan begitu ya, yang tidak perlu ada spesial dalam membicarakan hal ini. Cuma yang keinget aja lah seperti itu ya. Ini sudah di Harempoi dan di sebelah kiri ada SMP 3 Bayongbong. Gangnya ke sana, masuk. Lumayan, ada sekitar 3 kiloan lah dari pinggir jalan ini. Dan di sini Onoi. Nah, ini nih bakso Onoi di sini ya. Kemacetan jalan yang dibangun ini nggak tahu nih 1 kilo atau 500 meter, cukup lama juga keluar masuk
giliran dalam berkendara ketika diperbaiki lumayan lama tuh, beberapa bulan. Padahal yang diperbaiki hanya ya seperti itu, sedikit reaksi apalagi ya. Ya kalau pengecoran begitu ya, akibat atau apa ya, efek. Tapi kalau di apa namanya hot mic cuma beberapa jam saja kan, jalan mulus. Tapi kualitas ya gitulah, hujan besar, kemudian timbul seperti ini tuh, di depan ada lubang-lubang, akhirnya rusak lagi gitu ya. Tapi kalau dicor seperti ini ya, di depan ini memang kualitasnya agak-agak lama begitu ya bertahan, tapi membuatnya yang juga lama begitu ya. Ini kita sudah sampai di Munyul. Munyul ya. Munyul, kemudian bukan Munyul, ini Padarek ya, Padarek. Setelah Padarek ada Sirasitu. Munyul, Sirasitu, Padarek, Sirasitu baru Munyul. Kalau dari arah Garut, Munyul, Sirasitu dan Cisitu ya, Cisitu dan Padarek. Kalau dari arah Cikajang, Padarek, Cisitu, dan kemudian Munyul. Ini hampir ada kesamaan sih nama antara Cisitu dengan Sirasitu. Cisitu ya di sini. Kalau Sirasitu dekat Sukadana sana. Yang dari Sirasitu itu berasnya ke Margawati, terusannya ya. Jadi kalau ingin ke Margawati itu di Sirasitu. Kayaknya di sini udah tadi gerimis ya, hujan. Jalanan kelihatan basah. Nah, ini baru Munyul. Dan kita harus isi bensin dulu ya di Munyul sini. Sebelah kiri lah. Di sini kita akan isi bensin dulu ya. Nanti lanjut lagi. Selepas dari pom bensin kita lanjut lagi ya. Ini nih jalan tikus ke Cilawu ya, yang arahnya ke Tasik. Ya, lumayan mempersingkat waktu, tidak nguriling begitu ya. Tuh lewat sana tuh.
Sudah ketemu lagi angkot ya. Kita harus ini dia. Susah ya, nggak bisa gitu. Ini sentral Gardu Induk Listrik dulunya di sini nih. Maka daerah ini namanya sentral. Ya, pusat listrik maksudnya. Tapi sekarang sudah tidak ada, dialihkan ke Cilawung semua. Di sini Ganasari ya. Itu ya, Ganasari ya. Ini Ganasari. Namanya Ganasari ya. Ini ganas. Apa yang ganas ya? Ganas tapi nyari begitu ya. Yang sebetulnya Ganasari itu ya ini nih, dari ganda sebetulnya, bukan ganas. Itu tuh yang pokok kampungnya itu Gandasari. Nah, bukan Ganasari ya. Tapi orang sering menghilangkan huruf D-nya ya, dari ganda menjadi gana, Ganasari, padahal yang sebenarnya Gandasari. Apa sih sebenarnya yang dua hal yang menarik gitu ya, Gandasari? Itu tuh di sini nih. Pertama, di sini banyak sodong yang merupakan dekat gawirnya tebing itu tuh Cimanuk yang kena aliran arus air sehingga nyangkedong begitu ya, namanya jadi sedong, maka namanya juga kadang jadi sodong begitu. Itu jadi hal yang menarik begitu ya, karena hasilnya seperti guha-guha begitu ya di pinggir tebing, itu menarik. Yang kedua, hal yang menarik dari Gandasari itu sampai ke arah Cikuray itu pesawahan, lebih banyak pesawahannya. Kalau ke arah Cikajang, Cikuray sebelah sana banyaknya kebun ya. Kalau Cikuray ke sebelah sini banyaknya sawah begitu ya. Itu hal yang menarik. Dan kalau pagi-pagi dengan sawah seperti itu, maka dari sana sangat jelas tuh kalau melihat ke arah Garut. Jelas begitu ya. Nah, seperti ini saja tanpa ada penghalang seolah-olah ya. Jelas ke arah Gunung Guntur sana. Karena ya itu pesawahan. Itu yang hal menarik ya. Dua hal yang menarik di Gandasari. Jadi bukan ganas, nanas ya yang menarik, tapi Gandasari. Ini sudah sampai di Muara Sanding. Orang cenderung Muara itu aliran sungai yang berhulu ke yang mengalir bermuara. Nah, itu dekat laut kan. Tapi di sini muara. Muaranya apa ya? Muara Sanding. Sanding itu bersamaan. Kalau muara tempat bersama-sama dari dua orang yang bersanding begitu ya, memiliki kesejajaran. Sanding di sini bukan nikah. Sanding, bersanding di pelaminan, bukan itu. Tetapi ada dua tokoh legendaris, tokoh sejarah Sunda yang bertemu di sini. Bertemu di sini ya, dalam
Ya, orang bilang saling mengejar begitu ya. Nah, bertemunya di sini, di Muara Sanding. Sejajar bersama-sama dalam satu tempat, gitu, berada dalam lokasi yang sama. Muara Sanding. Dan dari Muara Sanding ini ya tiba di Maktal. Nah, dari titik ini saya ngomong ke Maktal itu turun apa namanya ya, mudun. Mudun dan lurus jalannya. Itu sudah kelihatan tuh dari sini tuh Maktal. Bahkan Masjid Agung dari sini kelihatan. Nah, itu deh. Maktal. Kita berhenti dulu sebentar di depan ya. Ngehalau-halau dulu teman yang janjian. Ini di Maktal. Ini di Jalan Pembangunan, sebelah kiri ini perkantoran Pemda ya, pemerintah daerah Garut. Dan di depan kita akan sampai ke Simpang 5. Disebut Simpang 5 karena memang ada jalan yang titiknya di sini ke 5 arah. Ke arah ini Garut Pembangunan, kemudian ke arah Cimanuk, ke arah Samarang, Patriot ya, kemudian ke arah Tarogong dan ke arah Pataruman. Ini fokusnya nih, titiknya Simpang 5. Dan kita mengarah ke Tarogong, atau Tarogong ya, semuanya sih lepas ke Bandung. Kita akan diam dulu sebentar di sini.
Ini di Jalan Cimanuk lagi ya. Dan ini pabrik coklat dulu di Garut itu, yang sekarang jadi Silver Queen itu. Ini nih pabriknya nih. Nah, ini nih. Bagus kan Garut? Punya produk Silver Queen yang mendunia itu, yang saya pikir dari luar negeri, ternyata dari Garut. Tapi sekarang udah pindah. Entah kemana pindahnya, kurang paham itu. Cuma saya memang menikmati sekali dari dulu tentang coklat-coklat Garut itu. Nikmat, wanginya itu serumah. Padahal yang diseduh hanya 1 gelas. Dan produk unggulannya ya Silver Queen gitu. Kita masih di Jalan Cimanuk ini, macet ini. Bukan namanya lancar lagi nih, terus tersendat ya karena banyak yang ini nih. Nah seperti ini nih, parkir begitu ya. Dan saya khawatir nggak ceduk begitu ya. Kalau ke belakang ya ada mobil juga. Kadang mereka tidak memperhitungkan begitu ya kalau mau parkir itu. Asal sekenanya aja mau berhenti begitu. Perjalanan hari ini penuh dengan kejengkelan. Itu ceritanya ya. Dan hujan sudah mulai turun ini. Sudah mulai gerimis. Kita banyak yang akan dibeli peralatan untuk TK, tapi saya lihat tempat aja lah sekarang ya. Kalau di Garut udah hujan-hujan begini, kita cari yang lebih singkat-singkat saja lah. Di toko kecil tapi lengkap begitu ya. Yang dibutuhkan untuk main-mainan TK. Apa saja mainan TK-nya? Bor mainan, apalagi? Apa? Ada 5 atau 6 ya? Nah, Garuda Pancasila. Kita sudah sampai Maktal dari arah Jalan Cimanuk ini. Ke sebelah kanan itu ke RSU, ke sebelah kiri ke Papanayan. Dan di sini seperti ini nih, biasa lampu merah tapi tempat parkir juga ada biasa. Nah ini kan berhenti, nggak tahu ini. Di Maktal ini seperti itu. Udah masuk ke arah jalur Garut Selatan ini ya. Dan kita kami berhenti tadi lama di sini, di Maktal ini sampai 1 jam. Nunggu dan yang dihubungi tidak ngangkat-ngangkat begitu ya. Dan ternyata ya ke rumahnya sedang sibuk. Jadi tidak sempat megang HP mungkin ya. Oke, sampai sini saja dulu. Kita akan pulang dan membeli perlengkapan yang dekat-dekat sajalah, di tempat-tempat yang dekat sajalah. Udah agak-agak ini, ini kecut hatinya ya. Ya, assalamualaikum.